warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risri Maimunah, NIM 1814080079, dengan dosen Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, pada mata kuliah Biofisika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang biolistrik dan magnet. Selamat menyaksikan. Merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Fungsi sistem saraf yang pertama, input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali ke reseptor yang dihasilkan. Ketiga, output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, yang akan menghasilkan respon tubuh. Nah, sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat lokasinya terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Nah, di sini ada gambar neuron. Struktur neuron. Yang pertama, dendrit, yaitu menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Kedua, badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. 3, akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Nah, di sini struktur dari neuron bisa teman-teman lihat. Nah, tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron intermediate. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya, bipolar, multipolar, unipolar, dan ada anaksonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Multipolar terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Unipolar memiliki satu akson yang bercabang. Anaksonik terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Nah, bagaimana proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang menghantarkan impuls.
Nah, pada impuls saraf, ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf, bagian dalam akson berbuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Bisa teman-teman lihat prosesnya. Nah, ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Nah, hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Nah, di sini ada bagian-bagian di dalam impuls saraf. Saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Nah, tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Nah, ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls dan kelistrikan pada sel saraf. Bagaimana proses jalannya rangsangan? Kita sudah mengetahui gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks? Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan listrik akan diterima oleh dendrit ke sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitters. Suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab menggerakkan jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Jika dilihat lebih detail, seperti ini prosesnya. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion yang menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian,
membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Neuron transmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neuron transmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan seperti pada video ini. Anda pernah merasa pusing dan mual saat berada di ruangan yang padat meskipun AC menyala? Mungkin penyebabnya kekurangan ion negatif. Apakah yang dimaksud dengan ion? Ion adalah atom yang mengandung energi listrik. Ada dua jenis ion, yaitu ion negatif dan ion positif. Ion yang baik bagi tubuh adalah ion negatif yang memiliki banyak manfaat. Dapat menangkal polusi, bakteri, dan virus. Dapat meningkatkan kandungan oksigen dalam darah. Serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kebalikannya, ion positif cenderung berdampak negatif terhadap kesehatan. Ion positif dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kecemasan, hiperaktif. Dalam tubuh manusia, jumlah ion negatif 4 kali lipat daripada ion positif. Pola makan yang tidak sehat, radiasi handphone, polusi udara, virus dan bakteri, faktor tersebut bisa menjadikan ion negatif semakin berkurang dan ion positif makin bertambah. Apa yang terjadi saat terlalu banyak ion positif di dalam tubuh? pH darah akan menjadi asam, akibatnya tubuh rentan terhadap serangan virus dan bakteri sehingga lebih mudah terserang penyakit. Untuk mengembalikan keseimbangan ion dalam tubuh, terdapat beberapa tempat yang banyak mengandung ion negatif. Seperti di pegunungan. Nah, di pegunungan ini kita dapat menghirup udara segar, seperti di air terjun, dan juga pada saat kita berada di dalam hutan. Kelistrikan pada jantung. Nah, kita sudah mengetahui bahwa jantung memiliki 4 bagian, yaitu atrium kiri dan atrium kanan, berkontraksi secara bersamaan dengan 2 ruangan lainnya, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, gerakan denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas listrik pada jantung. Jantung mempunyai aktivitas listrik pada nodus sinoatrial atau SA, nodus atrioventrikal atau disingkat AV, berkas His, dan serabut Purkinje. Inilah bagian penting dalam pembacaan EKG. Listrik jantung dihasilkan oleh adanya reaksi sel jantung dengan ion Na+. Sel membran otot jantung berbeda dengan saraf dan otot lurik. Saraf dan otot lurik memerlukan rangsangan supaya ion Na+ masuk ke dalam sel. Proses masuknya ion Na+ ke dalam sel jantung disebut proses depolarisasi. Sementara itu, depolarisasi pada sel otot jantung tidak memerlukan rangsangan dari luar.
Aktivitas kelistrikan pada kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri, atau dengan nama lain otoritmitas. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, sedangkan sel otoritmik berfungsi mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab dalam kontraksi sel-sel kontraktil. Nah, secara sistematis dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini bisa teman-teman lihat secara sistematisnya tentang kelistrikan pada sel otot jantung. Baiklah, pada kali ini ada materi tentang EKG, EEG, dan EMG. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang EKG. EKG atau elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Nah, EKG adalah suatu metode untuk mempelajari kerja otot jantung sehingga dapat membantu diagnosis abnormalitas jantung dan kecenderungan atau perubahan fungsi jantung. Ada manfaat EKG. Yang pertama, aritmia jantung. Kedua, hipertrofi atrium dan ventrikel. Ketiga, iskemia dan infark miokard. Keempat, efek obat-obatan terutama digitalis dan antiaritmia. Kelima, gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium. Dan yang terakhir ada penilaian fungsi pacu jantung. Selanjutnya EEG. Elektron cell palograf atau elektroencephalografi atau biasa dikenal dengan EEG adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Nah, elektroda EEG ukurannya lebih kecil daripada elektroda ECG. Elektroda EEG dapat diletakkan secara terpisah pada kulit kepala atau dapat dipasang pada penutup khusus yang dapat diletakkan pada kepala pasien. Nah, yang terakhir, EMG. EMG, elektromiografi, adalah teknik untuk mengevaluasi dan rekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan alat yang disebut elektromiograf untuk menghasilkan rekaman yang disebut elektromiogram. Sebuah elektromiograf mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot ketika sel-sel ini elektrik atau neuroglis diaktifkan. Nah, fungsi dasar pemeriksaan EMG yang pertama, membantu membedakan antara gangguan otot primer seperti distrofi otot dengan gangguan sekunder. Kedua, membantu menentukan penyakit degeneratif saraf sentral, kerusakan saraf atau cedera saraf. Dan yang terakhir, membantu mendiagnosa gangguan neuromuskular seperti miastenia gravis. Memiliki kemampuan menghasilkan listrik karena memiliki organ listrik sepanjang sisi tubuhnya. Listrik yang dapat dihasilkan dapat mencapai tegangan 650 volt. Apakah belut listrik dapat membunuh manusia? Sebetulnya, belut listrik hanya bisa menggunakan listrik bertegangan tinggi dengan waktu yang singkat. Oleh sebab itu, listrik yang dihasilkan belut listrik tidak cukup membunuh manusia, walaupun tetap bisa membuat cedera yang serius. Mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik?
Bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel yang disebut elektrosits yang tersusun dan menyatu di bagian atas garis susunan yang sejajar. Pada umumnya, semua piringan menghadap arah yang sama yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Organ pada tubuh belut listrik bermuatan banyak ion-ion listrik mirip susunan baterai yang disusun secara seri. Terciptanya aliran listrik dikarenakan perubahan posisi ion dalam organ listrik yang diperintah oleh otak belut listrik itu sendiri. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip cara kerja baterai. Nah, ketika belut listrik beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Namun, jika menerima pesanan dari saraf segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai. Ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Belut listrik dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk mendapatkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Nah, dikarenakan belut listrik suka pada tempat yang keruh dan berlumpur, belut listrik tidak dapat melihat apa yang mereka kejutkan dengan listriknya itu sendiri. Oleh sebab itu, belut listrik menggunakan listriknya untuk navigasi dengan tegangan listrik yang kecil. Benda apapun dalam medan ini membiaskannya sehingga belut listrik mengetahui ukuran, daya air, dan gerak dari benda tersebut. Pada tubuhnya, ada penginderaan listrik yang terus menentukan medan ini seperti halnya radang. Ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya itu. Namun, hewan lain tidak akan terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut listrik itu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Tahukah kamu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Nah, yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang?
Ternyata, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser Dekan setelah 2 tahun berimigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Ketiga, ada migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Sekarang, seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari University Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan.